Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara arsy dan kursi. Kursi adalah tempat kedua kaki Ar-Rahman Azza wa Jalla. Menurut pendapat yang paling sahih di antara berbagai pendapat, sedangkan arsy lebih besar dari kursi. Arsy adalah makhluk yang paling besar. Di atasnya Tuhan kita bersemayam sesuai dengan keagungannya. Arsy memiliki kaki yang ditopang oleh para penopang dari kalangan malaikat yang besar penciptaannya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa di like dan di subscribe. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Keliru orang yang menjadikan keduanya, arsy dan kursi, sebagai sesuatu yang satu. Berikut ini dalil-dalil dari apa yang telah disebutkan. Berikut pendapat para ulama. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, antara langit di dunia dengan langit berikutnya berjarak 500 tahun, dan jarak antara masing-masing langit berjarak 500 tahun. Antara langit ketujuh dengan kursi berjarak 500 tahun, sedangkan jarak antara kursi dengan air berjarak 500 tahun. Arsy berada di atas air, sedangkan Allah berada di atas arsy. Tidak ada yang tersembunyi baginya amal-amal kalian. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dalam At-Tauhid halaman 105, Baihaqi dalam Al-Asma wa Sifat halaman 401. Riwayat ini disahihkan oleh Ibnu Qayyim dalam Ijtima' Juyusi Islamiyah halaman 100 dan Az-Zahabi dalam Al-Ulwa halaman 64. Syekh Ibnu Utsaimin berkata, hadis ini mauquf, hanya sampai kepada Ibnu Mas'ud. Akan tetapi ini termasuk perkara yang tidak mungkin disimpulkan oleh akal. Maka riwayat ini dihukumi sebagai marfu' sampai dan bersumber dari Rasulullah SAW, karena Ibnu Mas'ud tidak dikenal suka mengambil riwayat Israiliyat. Al-Qaulul Mufid Syarh Kitab Tauhid, Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata dalam beberapa pelajaran dari hadis ini. Kesembilan, kursi lebih besar dibandingkan langit. Kesepuluh, arsy lebih besar dari kursi. Kesebelas, arsy bukan kursi dan air. Syarhu Kitab Tauhid halaman 667 sampai dengan 668. Arsy Allah merupakan makhluk Allah yang paling besar dan luas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Kisah Al-Mu'minun ayat 116. Dia juga berfirman, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Kisah At-Taubah ayat 119. Yang mempunyai arsy lagi yang maha mulia. Kisah Al-Buruj ayat 15. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Kisah At-Taubah ayat 119. Maksudnya adalah bahwa Dia adalah pemilik segala sesuatu, yang penciptanya, karena Dia pemilik arsy yang agung, yang menaungi seluruh makhluk di langit dan di bumi,
serta apa yang terdapat di dalamnya, dan di antara keduanya berada di bawah Arsy dan berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmunya meliputi segala sesuatu dan kekuasaannya terlaksana terhadap segala sesuatu. Dia adalah pelindung atas segala sesuatu. Tafsir Ibnu Katsir, beliau rahimahullah juga berkata, yang mempunyai Arsy, kisah Al-Buruj ayat 15, maksudnya adalah pemilik Arsy yang agung di atas seluruh makhluk. Sedangkan Al-Majid atau mulia, padanya terdapat dua qiraat cara membaca. Dengan rafa Al-Majid berarti dia adalah sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Dengan jar Al-Majid berarti dia adalah sifat bagi Arsy. Kedua makna ini benar. Tafsir Ibnu Katsir artinya Al-Majid adalah yang luas dan agung kedudukannya. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, manusia pada hari kiamat akan dibinasakan, dan aku adalah orang yang pertama kali bangun. Aku dapatkan Musa sedang berpegangan pada salah satu tiang Arsy. Aku tidak tahu apakah dia bangun sebelum aku atau dia dibalas karena pingsan yang dia alami di Bukit Tursina. Hadis riwayat Bukhari. Arsy memiliki para penopang yang membawanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, malaikat-malaikat yang memikul Arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Kisah Ghafir ayat 7. Mereka adalah makhluk yang besar. Dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aku telah diizinkan untuk menyampaikan tentang para malaikat Allah pembawa Arsy. Sesungguhnya antara daun telinga dan lehernya berjarak 700 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, sanadanya berdasarkan syarat yang sahih. Fathul Basri. Arsy di atas kursi, bahkan di atas seluruh makhluk. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, karena itu ketika langit meliputi bumi, dia berada di atasnya. Ketika kursi meliputi langit, maka dia berada di atasnya. Ketika Arsy meliputi kursi, maka dia berada di atasnya. As-Sawiqul Mursalah. Arsy bukanlah kerajaan, bukan pula kursi. Ibnu Abu Al-Iz Al-Hanafi rahimahullah berkata, adapun orang yang merubah kalam Allah dan menjadikan Arsy sebagai bentuk kerajaan, bagaimana pandangannya terhadap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung Arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Kisah Al-Haqqah ayat 17. Juga firman-Nya, dan adalah singgasananya sebelum itu di atas air. Kisah Hud ayat 7. Apakah dia akan berkata, ada 8 malaikat yang membawa kerajaannya, dan kerajaannya berada di atas air, dan Nabi Musa berpegangan di salah satu kaki kerajaan. Apakah
Ada orang berakal yang mengatakan demikian, dan dia sadar apa yang dia katakan. Adapun terhadap kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Kisah Al-Baqarah ayat 255. Ada yang mengatakan bahwa kursi adalah arasy, tapi yang benar adalah bahwa dia bukan arasy. Hal ini dikutip dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan selainnya. Ibnu Abi Saibah meriwayatkan dalam kitab Sifatul Arsy dan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Dia berkata, riwayat ini berdasarkan syarat dua syekh Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya. Dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia berkata, kursi adalah tempat dua kaki, sedangkan arasy tidak ada yang dapat memperkirakannya ukurannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan secara marfu', periwayatannya sampai kepada Nabi. Yang benar adalah bahwa dia mauquf, periwayatannya sampai kepada sahabat Ibnu Abbas. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kursi dibanding arasy kecuali bagaikan cincin yang dilempar di atas padang di muka bumi. Kursi seperti dikatakan oleh lebih dari seorang salaf di hadapan arasy bagaikan tangga kepadanya. Syarah Aqidah Sahawiyah halaman 312 sampai dengan 313. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah berkata, ada yang berkata bahwa arasy adalah kursi berdasarkan hadis, sesungguhnya Allah meletakkan kursinya pada hari kiamat. Mereka mengira bahwa kursi adalah arasy. Sebahagian lainnya juga ada yang mengira bahwa kursi adalah ilmu. Mereka berkata terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, maksud kursi pada ayat tersebut adalah ilmu. Yang benar bahwa kursi adalah tempat kedua kaki, sedangkan arasy di atasnya Allah taala bersemayam. Sedangkan ilmu merupakan sifat bagi yang berilmu, dapat mengetahui apa yang diketahuinya. Wallahu a'lam.